Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mujatim 1 yang budiman, bersama saya Egi Febrtayudi akan menemani waktu istirahat Anda dalam program live Santunan Anak Yatim dan Ceramah Ramadan bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim dengan tema Ramadan Spirit of Excellence, menjadi pribadi mutakin yang unggul, yang disiarkan langsung dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Sa'ad Ibrahim, yang hari ini nanti akan memberikan tausiah kepada kita semuanya, rekan-rekan kami di BPH Universitas Muhammadiyah Gresik, Pak Rektor, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, dan seluruh dosen, karyawan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian Ramadan. Ya, kalau saya ngomong kajian Ramadan itu sekarang menjadi hanya sekedar syarat. Padahal tujuan utama Muhammadiyah itu mengarahkan untuk kajian Ramadan itu lebih kemudian memasukkan nilai-nilai Muhammadiyah ada di hati semua warga Muhammadiyah. Jadi dosen, karyawan itu semua juga warga Muhammadiyah. Tapi akhirnya hanya jadi syarat, gitu. Syarat pokoknya ikut begitu. Nah, ini yang memang harus beberapa memang dirubah, memang harus masuk di dalam hati untuk menjadi kemudian warga Muhammadiyah yang berkemajuan. Seluruh hadirin yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini. Saya ini ngelola rumah sakit. Jadi di tempat saya ini saya ngelola rumah sakit. Sudah lebih dari seminggu ini jumlah bed 300 itu tidak nampung. Itu artinya bahwa semakin banyak orang yang sakit, yang sebenarnya mereka yang sakit pengen duduk seperti jenengan semua di sini. Tuh, jadi artinya bahwa kita patut bersyukur bahwa kita diberikan kenikmatan berupa sehat itu luar biasa, gitu. Dan sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tidak banyak tapi ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama bahwa kami di BPH bersama dengan Pak Rektor dan seluruh rektorat yang ada, wakil rektor, sudah berkomitmen beberapa hal. Gitu. Kami sudah komitmen beberapa hal. Yang pertama, Pak Rektor sudah berkomitmen dengan kami dan kami juga akan membackup untuk meningkatkan dari sisi akademik yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Kalau sudah ngomong akademik berarti mulai dari akreditasi sampai SDM, outputan semuanya harus meningkat. Tidak hanya akademik, tapi peningkatan di sisi infrastruktur juga akan kami kejar. Tadi Pak Sa'ad sudah ngomong, kalau kampus ini
tidak bisa unggul gitu, BPH-nya diganti. Bukan rektornya ini, BPH-nya diganti. Nah, karena saya ditekan sama kemudian, karena BPH itu mewakili PP Muhammadiyah, maka nanti saya ganti neken sama Pak Rektor itu nanti. Pak Rektor harus unggul begitu. Pak Rektor pasti nanti kemudian memberikan semuanya turun ke bawah. Bapak Ibu, saya sampaikan, tuntutan zaman sekarang ini sudah tidak bisa Bapak Ibu itu hanya mengandalkan apa yang sudah ada tanpa inovasi. Ini saya lagi, karena saya basic saya di keuangan, saya ini lagi meneliti, ternyata Ramadan ini tingkat ekonominya itu jauh turun sekali. Bapak Ibu kalau tidak percaya coba ke Surabaya ataupun Sidoarjo, karena saya tidak ambil yang di Gresik. Itu orang jualan-jualan itu semuanya pada ngenes semuanya. Saya tidak tahu di Gresik. Ini tingkat ekonomi lagi turun semuanya ini. Artinya kalau sudah tingkat ekonominya ini sudah turun semuanya, nanti kalau ini tidak cepat ini dibalik, efeknya terhadap kampus-kampus Muhammadiyah ini itu akan besar. Nah, kalau kemudian ekonominya baik saja, kampusnya kemudian tidak bisa nutup untuk kemudian menerima mahasiswanya, berarti masyarakat percayanya tidak penuh. Nah, kalau ekonominya nanti juga ini menjadi tidak baik, maka efeknya pasti lulusan SMA yang mau daftar untuk menjadi mahasiswa dan berkuliah itu pasti juga akan turun. Kalau itu terjadi, wah sudah mulai, maka saya ngomong sama Pak Rektor, diskusi, Pak Rektor, inovasi dua hal tadi, baik kemudian peningkatan dari sisi akademik dan infrastruktur yang ada di kampus, itu menjadi harus kita kejar dalam 4 tahun ini. Bangunan di belakang itu harus sudah mulai tahun ini, tidak hanya kemudian angan-angan, mimpi dan hanya pembicaraan retorika saja. Bangunan belakang nanti ada begini. Tahun ini harus sudah jalan. Kalau sudah unggul, target kedokteran masuk, baru nanti jalan berikutnya. Apa sudah maksimal kalau sudah kedokteran? Belum. Kenapa? Karena nanti ada tahapan berikutnya setelah kedokteran, subspesialis ada. Dan itu lebih berat lagi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dosen, karyawan Universitas Muhammadiyah Gresik yang ada di sore hari ini, inovasi di dalam nanti peningkatan harus selaras dengan apa rencana dari Pak Rektor. Nanti supaya kemudian bisa cepat. Maka sudah tidak ada lagi, ini terakhir dari saya, pesan saya, tidak ada lagi kemudian saya ngomongnya apa ya yang enak ya? Tidak ada lagi perpecahan, kelompok-kelompok ataupun fiksi-fiksi yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Semuanya sudah utuh satu untuk kemudian menyongsong Universitas Muhammadiyah Gresik yang unggul. Hanya itu, satu. Wes, tidak ada lagi nanti fiksi-fiksi atau kelompok-kelompok. Dan Pak Rektor mengakomodir semuanya untuk menjadikan satu suara, satu tujuan utama. Saya kira itu. Ustadz Saad mohon izin, saya harus ke UMM langsung, nanti baru bergabung lagi. Saya kira itu, matur nuwun. Terima kasih. Nun wal qalami wa masturun fastaghfirullahaladzim. Nasu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat apresiasi kolaborasi pemberitaan positif Universitas Muhammadiyah Gresik dengan media. Untuk itu dengan hormat kami mengundang redaksi PWMU yang akan diwakili oleh Bapak Sidik Notonegoro, disusul oleh Ibu Novi Andriani selaku perwakilan Radar Gresik dan Bapak Hanif selaku perwakilan media Info Gresik untuk berkenan ke depan panggung. Kami turut mengundang Profesor Dr. Khairul Anwar untuk berkenan memberikan sertifikat apresiasi kepada media. Terima kasih disampaikan. Mohon untuk beri tepuk tangan untuk acara tersebut untuk pemberian sertifikat untuk media dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Memasuki rangkaian acara berikutnya yakni pemberian dana pendidikan. Perlu diketahui bahwa ini diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik melalui kantor layanan Lazismu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu Kepala Lembaga beserta perwakilan guru dari LKSA Muhammadiyah Gresik untuk berkenan ke depan panggung. Kami mengundang Profesor Dr. Khairul Anwar SPD MPD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik untuk berkenan memberikan tali asih kepada LKSA Muhammadiyah Gresik. Jadi untuk lembaga kali ini ada LKSA dari Gresik, LKSA dari Driorejo, LKSA Bunga, dan LKSA Wuringinanom. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pembawa nampan kali ini merupakan mahasiswa asing. Azam Hesyab Abdussalam berasal dari Yaman dan Sugud Ahmed Adam Bahed berasal dari Sudan.
Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dana pembinaan yang diberikan untuk lembaga senilai 30 juta rupiah dari Universitas Muhammadiyah Gresik melalui kantor layanan Lazismu. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kami mengundang Dr. Rahmat Agus Santoso SEMM selaku Kepala Kantor Layanan Lazismu Universitas Muhammadiyah Gresik untuk berkenan memberikan tali asih kepada LKSA adik-adik. Dimohon. Selanjutnya dengan hormat kepada adik-adik dari LKSA Muhammadiyah Gresik bisa berkenan untuk maju ke depan dan menerima tali asih. Foto bersama terlebih dahulu.
Terima kasih disampaikan. Baik, acara selanjutnya yakni kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tablik Dakwah Komunitas Kepesantrenan dan Pembinaan Haji Umroh Dr. Haji Muhammad Saad Ibrahim MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul Qur'an i'timadan biqaulih Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa min indihi ridwan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan jajaran, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dan jajaran, Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan, para dosen, para karyawan yang dimuliakan Allah. Ya. Tahun 1864 lahir seorang anak di Jerman yang diberi nama Max Weber. Usianya tidak terlalu panjang karena tahun 1920 dia meninggal. Sekalipun usianya tidak panjang, ya, itu dalam konteks usia dalam bahasa Arab yang disebut dengan sinun. Ya. Kalau kuantitas ya, kehidupan orang dalam hitungan waktu itu menggunakan kata sinun. Kam sinuka, berapa usiamu? Lalu dijawab misalnya 56 tahun. Tapi ada usia yang dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata sinun. Ya. Ketika digunakan kata sinun, begitu orang itu wafat, maka sudah selesai.
Tapi ketika seseorang ya sekalipun sudah wafat, tapi masih dikenal, masih disebut, masih dikenang, maka itu menggunakan kata umur. Kam umuruka. Ya. Itu tidak menunjuk pada angka, tapi menunjuk pada kiprah. Ya. Nabi Adam itu masih kita sebut, masih dikenang, maka beliau sebenarnya masih hidup. Ya. Karena peran yang dimainkannya pada konteks sinun tadi. Max Weber yang usianya hanya 56 itu, ya, itu dari segi sinun. Tapi kiprahnya itu lalu menjadikan dia berumur panjang, bahkan sampai sekarang termasuk kita sebut. Dia dikenal sebagai sosiolog modern, bahkan juga di bidang ekonomi dan lain-lain sebagainya. Salah satu karyanya berjudul dan bukunya tidak terlalu tebal ya, itu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini saya pakai sebagai mukadimah ya, karena Universitas Muhammadiyah Gresik mencantumkan ya, Ramadan Spirit of Excellence. Kemudian tadi ingat saya menuju pribadi yang muttaqin, yang unggul. Kembali ke Max Weber. Ya, tesis Max Weber menyebutkan bahwa kapitalis atau kapitalisme ya, itu lahir dipicu oleh etika Protestan. Ya, ajaran etik Protestan menyebutkan bahwa orang masuk surga itu bukan diukur dari perbuatan baik yang dilakukannya. Ya. Bahkan tidak punya efek apa-apa. Orang masuk surga itu karena diberi anugerah oleh Tuhan. Ya. Ada the grace of God yang diberikan pada seseorang, ya, sehingga surga itu adalah yaitu the grace of God to one person, ya, satu anugerah dari Tuhan yang diperuntukkan bagi seseorang. Sekalipun demikian, ya, ada tanda-tanda kapan seseorang itu ya, memiliki kesempatan mendapatkan the grace of God itu. Yaitu kalau orang punya etos kerja yang besar. Dengan etos kerja yang besar itu, ia akhirnya dapat mengumpulkan kekayaan. Lalu kekayaannya digunakan di jalan Tuhan. Maka dengan demikian, ia memiliki tanda untuk mendapatkan the grace of God tadi. Kita tidak membahas teologi seperti itu, ya. Karena kalau itu kemudian jadi pegangan, banyak para nabi yang
sekalipun tetap memiliki etos kerja yang dahsyat, tapi juga tidak lalu bisa menghasilkan kekayaan. Padahal Nabi ya dijamin oleh Allah surganya. Kita tidak bicara itu. Tapi tesis Max Weber tadi, mengapa kemudian lahir kapitalisme? Orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya, ya, dan itu dipengaruhi oleh etika Protestan tadi, yang awalnya semata-mata berlaku bagi masyarakat Protestan, tapi karena itu sebuah virus, ya, itu bisa menular. Jadi virus need of achievement. Ya. Akhirnya menular pada masyarakat yang lain, maka kemudian lahirlah yaitu kapitalisme. Nah, inilah kemudian kita bicara soal spirit. Mau saya hubungkan dengan tema yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Gresik di sini. Ya, menarik bahwa ini kemudian ditempelkan kepada Ramadan. Ramadan spirit of excellence. Ya. Tanpa dikatakan, melihat dari sisi sejarah, sesungguhnya memang Ramadan puasa yang pertama yang terjadi pada tahun 624, 2 tahun sesudah Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib itu, betul-betul sebagai peletak dasar untuk menggapai that excellency. Ya. Bahkan efeknya itu langsung. Ya. Tahun 624 itu di bulan Ramadan, ya, yang juga dideklar, ya, sebagai nuzul Quran di malam ke-17 itu, ya, itu Al-Quran diturunkan. Ya. Ada yang menyebut Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur di alam semesta kita itu pada tanggal 17 Ramadan itu. Ada juga yang menghubungkan ketika Nabi bertahanus di Gua Hira. Ayat pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Tentu ketika itu belum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Adapun Lailatul Qadar untuk sesudah Quran turun itu, Nabi mengatakan perulangannya, ya, itu terjadi pada tanggal-tanggal, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Inilah Lailatul Qadar dalam konteks, ya, ketika Quran itu sudah turun. Tapi malam Lailatul Qadar kita peringati itu tanggal 17 Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu juga, tahun 624 itu juga terjadi perang Badar. Tentara Islam berjumlah 300-an, lebih sedikit. Melawan 1000 lebih sedikit. Ya. Secara hitungan matematika dunia, ya 300 itu lebih sedikit
dibanding dengan 1000. Tapi matematika langit tidak begitu. Ya. Sekalipun yang terlihat itu 300 tentara Islam dan 1000 tentara kafir, matematika langit justru membalik itu. Ya. Ada yang tidak tampak, yaitu para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Singkat cerita, ya, yang 300 tadi menang melawan 1000. Tentu para tentara Islam sendiri juga tidak tahu. Ya. Hampir pasti ketika berangkat yang 300 orang itu boleh jadi ada juga yang kemudian melihat musuh yang begitu banyak. Tapi imannya itu lalu menjadi segala-galanya. Allah akan menolong, ya. Matematika langit akan kemudian lebih berbicara dan akhirnya menang. Ya. Nanti ketika Nabi wafat, ya, di tahun ke-11 Hijriah, ya, itu Ramadan Spirit Excellence itu tadi, itu betul-betul diwujudkan. Nabi berpuasa selama 9 kali. Ya. Dari tahun 624 itu sampai kemudian 632 ya, hitungan Masehi. Tapi hitungan Hijriah itu bisa 9 sisinya. Nah, dengan modal berpuasa selama 9 tahun, itu capaian-capaian dahsyat itu diperoleh oleh kaum muslimin. Ya, jadi benar memang Ramadan itu adalah as the spirit of excellence. Betul. Ya. Tadi ada bukti bahkan di paling awal. Saya sering melukiskan, ya, perang Badar itu perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Kalau kalah, Nabi mengatakan tidak akan ada lagi di bumi ini orang yang beribadah kepadamu ya Allah. Ya. Perang yang sangat strategis, alhamdulillah ditolong oleh Allah dan menang. Ya. Karena perang tersebut sangat strategis bagi masa depan, maka maknanya ya, Nabi all out menghimpun tentara Islam. Sekalipun demikian, yang dapat dihimpun hanya 300-an. Ya. Ya tentu orang-orang yang sudah uzur, termasuk ibu-ibu dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya, tidak dilibatkan dalam perang Badar. Ya saya sering membuat kalkulasi, ya kira-kira pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya itu sekitar 1000 orang. Tahun 624, tahun kedua Hijriah. Nah, tapi nanti tahun ke-10 Hijriah
ketika Nabi haji wada, ya, nanti di Rabiul Awal, ya, tahun ke-11 Hijriah, beliau wafat. Nabi pergi haji, setelah itu 81 hari sesudah itu beliau wafat. Nabi berangkat dari Madinah, membawa rombongan. Dari Yaman, tadi ada mahasiswa dari Yaman tadi ya. Alhamdulillah kita punya mahasiswa. Biasanya orang belajar ke Yaman. Nah ini hebat, Universitas Muhammadiyah Gresik ini orang Yaman lah yang belajar di sini. Ya. Yang begitu itu pamerkan. Ini bagian dari marketing dan branding. Ya. Bahwa Universitas Muhammadiyah Gresik itu, Gresiknya bisa disebut dengan global, nah, gitu ya. Jadi Global University of Muhammadiyah, nah, bisa begitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib membawa rombongan dari Yaman. Yaman itu kawasan yang paling akhir memeluk Islam. Yang pernah diutus ke sana Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan di belakang Ali bin Abi Thalib. Kemudian sampai di Makkah, ya, rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Nabi, itu jumlahnya 114.000. Sekali lagi 114.000 dalam kurun 8 tahun. Dari 1.000 menjadi setidak-tidaknya 114.000. Yang tidak ikut haji bersama Nabi tidak kita hitung. Andai kata dikalikan 2 berarti 228.000. Ya. Maka puasa bulan Ramadan ya adalah, dan ini bulan yang ke-9. 9 itu angka yang tertinggi, ya. Implikasinya juga kemudian menghasilkan langkah ke depan yang paling tinggi. Tentu untuk segala kebaikan. Ya. Nah, ini Ramadan yang pertama bagi Pak Rektor. Tadi saya tanya ya, ini pertama. Ya kalau ditambah ini Ramadan yang pertama, nanti sampai Ramadan yang ke-9, itu berarti masuk ke periode yang ketiga Pak Rektor. Karena 4 tahun. Ya. Tentu dengan catatan, ya, that excellent, ya, itu kemudian betul-betul terwujud. Indikasi yang paling gampang, ya, yang menjadi unggul. Ini mencantumkan unggul mandiri Islami ya. Ya. Ini kalau tidak unggul-unggul itu pembohongan publik. Saya itu senang ngancam-ngancam ya, senang mengancam-ngancam. Tadi BPH sudah saya ancam, ya. Kalau sampai periode ini enggak unggul, wis sampean ya dibuang saja gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan sama Pak Rektor, ya, sama Pak Rektor, ya. Jadi di situ. Dan salah satu dari hikmah puasa itu, ya,
itu ada yang disebut dengan al-ikhsas, ya, bi alamil fuqara wal masakin. Ya. Al-ikhsas itu merasakan, alam itu pakai alif tidak pakai ain, yaitu penderitaan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu salah satunya. Karena puasa itu wajib pada semuanya, baik orang miskin maupun orang kaya. Maka ada al-ikhsas, ya, al-ikhsas. Juga menjadikan kita pada posisi yang kedua ini, ya, aju tak aju. Kan seringkali kita sibuk dengan HP-nya, orang yang di sebelahnya itu tidak pernah kita sapa. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi di sana. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, utek-utek HP, saya tata kok di sini ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ngantuk semuanya juga nggak apa-apa, ya. Ngomong sendiri semua tidak apa-apa ya. Masing-masing bikin takdirnya ya. Saya ulang-ulang itu ya. Ya. Jadi yang utek-utek HP itu insya Allah masa depannya akan bikin counter jual HP ya, gitu ya. Yang ngomong sendiri bisa menjadi penyiar televisi. Nah, yang ngantuan insya Allah menjadi anggota dewan, kan gitu. Ya. Ya. Ini dewan ya, bukan DPR ya, nanti kena IT saya ya, undang-undang IT. Ya. Nah, jadi di situ ya. Itu yang kedua, yaitu ajuh tak ajuh. Yang ketiga, simpati. Simpati itu ya, kita melihat orang lain dengan prinsip kasihan. Kasihan. Tapi kita pada posisi berada di luar, tidak masuk ke dalam. Maka posisi yang tinggi adalah empati. Empati itu kita membangun mindset kita ini, ya, kita merasakan, betul-betul ikut merasakan, ya, tidak sekedar melihat alamul fuqara wal masakin tadi. Nah, relasi kalau dibangun dengan prinsip empati itu, ya, itu akan mendatangkan kekuatan yang dahsyat. Ada ungkapan nas, yadullahi ma'al jamaah. Ya. Pertolongan Allah, kita maknai yad saja ya. Dalam bentuk kekuatan, diberikan kekuatan itu bukan pada personal-personal, tapi ketika personal-personal ini menggabungkan diri menjadi sebuah kumpulan. Kalau permusuhan tidak akan ada perkumpulan. Kalau acuh tak acuh hanya akan ada perkumpulan physically, tidak mentality. Maka paling tidak ya simpati. Akan bagus lagi kalau empati. Kalau empati, yadullahi ma'al jamaah tadi itu, jamaahnya pada tingkat yang paling tinggi. Maknanya hati kita harus nyambung. Satu sama lain. Dan seringkali tempatkan diri kita itu pada pihak lain. Ya, pada pihak lain. Ditempatkan pada pihak lain. Ya. Bisa kok Pak Rektor menempatkan batinnya itu, mohon maaf tanpa bermaksud untuk merendahkan pekerjaan orang, ya, masuk ke dalam mindsetnya satpam, masuk pada mindsetnya tukang sapu, bisa. Itu namanya simpati, empati. Kalau begitu, yadullahi ma'al jamaah itu dahsyat. Itu menjadi sekali model penting untuk, ya, kita mendapatkan the excellency tadi itu. Mendapatkan itu. Ya. Pada waktu perang Badar itu, bagaimana Nabi
membangun excellency itu. Itu yang dimiliki kendaraan onta dan kuda itu terbatas, tidak sampai 300. Maka sebagian ada yang naik, sebagian ada yang jalan. Ya. Lalu dan jarak antara Madinah dengan Badar itu ada yang menyebut sampai 100 kilo. Coba itu ya. Maka Nabi tiba-tiba kemudian turun. Maka yang mengiringi Nabi itu, Nabi minta, silakan kamu sekarang yang naik. Nah, orang merasa enggan, ya, diberikan kesempatan itu, merasa sungkan sama Nabi. Tapi Nabi kemudian mengatakan sekali dalam konteks itu, ya gampangnya gitu ya bahasa kita, ya supaya kita semua merasakan, baik ketika kita berada di kendaraan maupun ketika kita jalan. Itu terjadi pada perang Badar tanggal 17 Ramadan. Sekarang tanggal 18 ya. Ya. Jadi tanggal berapa? 18. 17 ya. 17. Yalah sembarang tergantung, kalau sampean puasa tanggal 18-nya, nah sekarang tanggal berapa? Kalau puasanya tanggal 19 ya berarti tanggalnya lebih sedikitnya. Dari di situ. Ya. Sekarang di Jawa Timur itu ada 8 universitas kita, yang 5 sudah unggul, yang 3 belum. Gresik, Lamongan, Madiun. Yang di Jember itu juga perjalanannya tidak membangun empati, apalagi ya, simpati juga tidak, ya, sehingga kemudian berada di belakang. Tapi akhirnya sekarang ini rektornya sudah menjabat 2 kali periode ini. Ya, salah satu capaiannya adalah unggul, lalu ada rumah sakit, dan insya Allah dalam proses mengurus fakultas kedokteran. Ya. Masa di Palangkaraya sana yang di ujung sana, itu sudah punya rumah sakit, sudah punya fakultas kedokteran, kita yang di Jawa, kita yang di Gresik, belum saja. Maka tadi saya ancam Pak Rektor, kalau sampai periode ini sampean tidak bisa mewujudkan itu, sudah kita buang saja bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya. Tapi kalau bisa, ya tentu kebalikannya, ya, dan supaya lebih stabil, lebih baik, itu kemudian ya kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, kita mudahkan untuk masa-masa berikutnya. Ini bukan, jangan dianggap beban, ini tantangan. Dan tantangan itu ada tantangan ringan, ada tantangan berat. Mestinya kita menerima tantangan yang berat. Ya, 300 orang menghadapi 1000 orang, itu tantangan yang berat. Andai kata kalah, menara Islam, orang paham, mau 300 lawan 1000, ya pantaslah kalah. Orang maklum. Tapi ketika berhasil, maka ini capaian yang sangat dahsyat. Ya. Kalau harus milih, ya, antara mengembalakan bebek dengan mengembalakan kuda liar, saya akan pilih mengembalakan kuda liar. Karena kalau mengembalakan bebek, kalau berhasil biasa, ya, biasa. Tapi kalau gagal, angon bebek ora iso, kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu ya.
Jadi di situ angon bebek saja kok nggak bisa. Nah tapi kalau kuda liar, kalau nggak berhasil orang maklum. Tapi kalau berhasil dahsyat. Maka kalau ini nanti tantangannya unggul punya fakultas kedokteran. Ditambah lagi kampus yang di sana itu bisa terwujud. Nah itu namanya ya apa tadi itu mengembala kuda liar. Ya. Itu persoalan besar. Itu masalah besar. Nah, memang kehadiran Muhammadiyah itu bikin masalah. Semakin besar masalahnya yang dibikin semakin baik. Ya. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu bermuhammadiyah. Nggak perlu. Sementara kalau menghadapi masalah kecil, nggak akan besar, nggak akan pernah kemudian Muhammadiyah ditolong oleh Allah menjadi besar. Ya, menjadi besar. Karena itu seperti itu. Ya, sudah puasa, lalu perang, dalam kondisi 300 orang, melawan 1000 orang. Nah, sekaligus tes case terhadap ketakwaan kita kepada Allah. Ini ada temanya tadi itu. Ya. Apa tadi itu? Unggul sebagai mutakin yang unggul. Padahal nggak usah diberi unggul, mutakin yang sesungguhnya itu pasti unggul. Ya, pasti unggul. Ya. Sebab orang yang taat kepada Allah itu berkemajuan. Orang yang maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah itu berkemunduran. Liman syaa minkum ayyataqaddama, ya. Barang siapa yang suka di antara kalian silakan berkemajuan. Wa man syaa falyata'akhir. Yang suka berkemunduran silakan. Di tafsir At-Tabari disebutkan bahwa ya, liman syaa minkum ayyataqaddama itu bi taatillah. Sementara yang yata'akhir itu ya, itu adalah bi maksiatillah. Maka maknanya orang yang takwa itu berkemajuan. Orang yang bertakwa itu pasti excellency. Nah, jadi bikin masalah yang besar, lalu berusaha secara total, ya, ikhtiarnya kemudian sungguh-sungguh, etosnya itu kemudian dahsyat, ya, maka Allah akan menolong. Karena itu maknanya Allah berikan kita potensi kekuatan pada manusia, bukan kekuatan fisiknya, tapi terutama kekuatan batinnya. Ya. Lalu digunakan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu keluarga Nabi Daud. I'malu ala Dawuda syukro. Ya, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Kita diberikan potensi yang sangat dahsyat sebagai manusia, maka itu kita aktualisasikan dalam bentuk berupaya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan memecahkan masalah besar tadi, maka itu syukur. Salah satu bentuk syukur yang difirmankan oleh Allah kepada keluarga Daud. Ya. Nah, karena itu Allah memberikan jaminan di surat At-Talaq ayat 2 akhir dan ayat 3 awal. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha. Ya. Ya di situ. Yaj'al ini jawab syarat. Tadi itu jumlahnya jumlah syarat. Wa may yattaqi. Wa may yattaqillaha. Jawabnya yaj'al lahu makhraja. Ya. Itu jawab syarat. Syaratnya cuma satu, tapi jawab syaratnya dua. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Oh di ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu ini juga dibaca jazm seperti yaj'al tadi. Ya. Itu jawab syarat. Satu syarat, jawabnya ada dua. Satu kesulitan, diberikan dua kemudahan setidak-tidaknya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ini harus jadi pikiran kita ke depan. Ya. Nah, sehingga itu. Nah. Tadi saya dengar mau diajukan pada bulan Mei. Ya. Sekarang Maret, April, Mei. Kenapa tidak di bulan April? Ya. Kenapa tidak di bulan April? Tentu kalau di bulan April, ya lebih berat daripada di bulan Mei. Apalagi kalau Mei-nya tahun depan. Apalagi kalau Mei-nya itu tahun ya 2030. Ya. Jadi begitu. Ya. Di sini diperlukan itu. Ya. Jangan main-main di Muhammadiyah. Ya. Kalau main-main di Muhammadiyah itu nanti Allah lah yang membuang. Ya. Allah sendiri yang membuang. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah, boleh jadi nanti ada yang diberikan the grace of God tadi itu ya. Ya, fadlu minallah tadi itu hanya karena lembur malam-malam menyiapkan untuk dapat akreditasi unggul itu. Boleh jadi ada yang seperti itu. Nah, ya. Boleh jadi ada yang ngantuk sekarang ini, ya. Kalau sekarang ngantuk itu bisa difahami. Kan tadi acaranya juga katanya mulai pagi, ya. Puasa lagi, ya. Puasa lagi, ya. Tapi ya malulah yang muda-muda itu ya. Usia saya itu, usia ya sinun itu, ya. Saya nggak mau nyebutkan. Ya, kalau yang saya sebut itu ya 27. Ya, 27. Ya. Ya. Saya nggak suka kalau dibalik ya. Ya dibalik, ya. Karena itu walaupun puasa, ya, saya kira nggak terlihat bekas-bekas puasanya, ya, nggak terlihat bekas-bekas puasanya, ya, sehingga di sini, ya, itu soal mindset sebenarnya, ya, soal mindset, ya. Jadi di situ, Bapak Ibu. Nah, buat masalah yang besar. Andai kata tidak bisa terpecahkan, orang masih paham. Walaupun itu pasti takwanya juga bukan takwa yang prima. Kan relasinya takwa yang prima, masalah besar, jaminan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ada jawaban masalah-masalah itu. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan
backup ya, rizki dari hal yang tidak pernah diperkirakan. Nah, jadi di situ. Malam sebelum tadi malam, itu di Tanwir, di Masjid At-Tanwir PP, itu yang memberikan kuliah taraweh, itu rektor Universitas IT ya, IT Muhammadiyah. Ya. Beliau cerita tentang capaian-capaiannya yang luar biasa. Lalu beliau bercerita, itu karena warga kami, ya, di kampus kami itu, ya, orang-orang berusaha untuk berdoa minta kepada Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Dan akhirnya kemudian capaian itu dalam kurun waktu yang dekat terjadi di situ. Allah menjawab doa ketika di sini kita bersih. Ketika tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada iri. Ya. Dijawab. Tapi kalau di sini kita kotor, bagaimana Allah menjawab? Ada orang berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana dikabulkan? Yang dipakai dari yang haram, yang dimakan dari yang haram. Nah, sekali lagi ini juga penting. Maka ditata di sini. Ya, saya minta, ya, sudah nggak ada geng-gengan di sini. Ya, jadi di situ. Ada kecurigaan timbul, paling-paling kalau dia jadi rektor ya nanti gini. Orang masuk surga itu kalau dia berhasil membuat surga di bumi. Dan surga yang paling penting itu bukan fisiknya, tapi jiwanya. Kilan salaman salama. La yasma'una fiha lahwa wala kidzaba. Ya. Di sini ditata. Nabi Adam diberikan pengalaman surga. Secara fisik ia saksikan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan tentu saja dibekali juga yang di sini. Yang kilan salaman tadi. Ya. Tidak ada hasud, tidak ada dengki. Ditata. Ya. Nah. Ramadan ini doa kita sangat mustajab ya. Karena ayat yang bicara tentang itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. 183, 84, 85, 86. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat sebelumnya bicara tentang puasa, bicara tentang Quran, dan ayat yang sesudah itu tadi juga bicara tentang kaitannya dengan puasa. Yang itu tadi diletakkan di sela-sela itu untuk menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu doa itu terkabul. Kecuali tentu ada perkecualiannya. Ya. Jadi di situ. Nah karena itu perlu adanya test case. Nah kalau sini ada masalah kecil lalu nggak selesai-selesai, ya berarti takwanya rendah. Kan gitu. Ya, kan gitu. Jadi di situ. Ya. Ya kita ngurus umat melalui Muhammadiyah itu ada efek. Ya. Saya kira kalau orang hanya ngurus keluarga, bekerja untuk keluarga, pertanyaannya apakah mesti masalah-masalahnya bisa terselesaikan? Belum tentu.
Justru ketika kita tidak sepenuhnya ngurus keluarga, ketika kita ngurus umat, misalnya melalui Muhammadiyah, itu biasanya urusan keluarga itu selesai dengan sendirinya. Selesai dengan sendirinya Allah. Jadi ini, ya. Nah, yang perlu kemudian kita tegakkan. Ya. Beda pendapat silakan. Tapi ketika pucuk pimpinannya sudah mengambil keputusan, maka semuanya harus mengikuti. Tidak boleh kemudian di luar mengata-ngatai dan lain sebagainya. Itu berorganisasi. Berorganisasi. Ya. Apakah mesti benar? Tidak juga. Kan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa syawirhum fil amri. Lalu wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dengan segala urusan. Ya. Tapi sesudah ada keputusan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Itu garis-garis dalam konteks Islam. Ya, kita boleh berdebat untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Ya. Coba bayangkan audiensinya, ada yang mengatakan kita ke sana, yang satu mengatakan ke sana. Pimpinan kan harus tidak bisa ngambil dua-duanya. Ya. Mungkin bisa memadukan ke arah sana atau ke arah sana. Tapi tidak mungkin ngambil dua-duanya. Maka ketika diambil salah satunya harus kemudian didukung. Nah, didukung. Enggak usah juga ngata-ngatain begini. Nah, itu kan enggak ikut pikiran kita. Coba kalau ikut pikiran kita kan hasilnya tidak begini. Kayak tahu saja hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu urusan Allah. Gitu loh. Boleh jadi ditunda oleh Allah. Gitu. Ini dibangun di sini. Ya. Belum, masih lama ya. Ya. Itu apa? Ya, tadi ini ada anak-anak yatim ya. Tadi saya tanya itu yatim dari panti asuhan anak Muhammadiyah. Saya bilang ya, undanglah dari panti asuhan yatim dari yang lain. Ya, mulai Muhammadiyah kan selalu ada di depan, ya, ada di depan. Karena yang tertulis kan fastabiqul khairat, jadi di depan. Jadi pikirkan yang gitu itu. Ya. Selalu berpikir, ya, apa tidak ada yang lebih baik. Berpikir begitu. Ya, selalu berpikir begitu. Sehingga ketika kita datang ke suatu tempat, kita juga berusaha untuk membangun secara bersama-sama proyeksi ke depan. Itu kalau kita undang dari panti asuhan milik, ya, bukan organisasi Muhammadiyah, itu sama dengan menggedor pintu, ya, menggedor pintu. Jadi di situ, ya. Dan jangan pernah berharap, oh ya kita undang supaya nanti kalau mereka ngadakan kita juga diundang. Tidak boleh. Wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir. Jangan engkau memberi, ya, untuk kemudian dapatkan yang lebih banyak. Tapi wali rabbika fasbir, kepada Allah lah kalian itu bersabar. Karena yang diberikan Allah itu pasti lebih besar. Sehingga di situ prinsip-prinsip ini, ya. Nah, ini perlu, ya, perlu. Ya. Jadi sepenuhnya di sini, ya, musyawarah itu ada Pak Rektor, ada BPH. Kan begitu, ada BPH. Ya. Rupanya secara struktural itu BPH lah kemudian yang menentukan. Kan gitu ya, seperti itu. Ya. Selama kemudian itu di sini sudah dibangun kebersamaan, maka kebijakan apapun yang telah dibuat, insya Allah baik bagi kita semuanya. Kalau tidak baik sekarang, boleh jadi besok. Kalau besok enggak, boleh lagi lebih lama. Jadi ini, Bapak Ibu-Ibu.
Nah, ya ini saya bagian dari olok-olok kan gitu kan. Nah tugas PP itu memang olok-olok ya, olok-olok di situ ya. Nah, ya termasuk saya olok-olok begini. Coba nanti kalau SK unggul itu lebih dulu Universitas Muhammadiyah Lamongan. Ya, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Ya. Saya tidak tahu kalau itu terjadi, ya. 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 Tapi kalau itu terjadi, ya gampangnya ayat 23 surat itu tadi, itu terpenuhi syarat itu lebih terpenuhi di Universitas Muhammadiyah Lamongan daripada di sini. Ya, dari sini. Saya lihat Mas Aziz itu, rektornya Profesor Aziz, itu muda. Ya. Di sana banyak orang-orang yang tua, yang muda bisa ngomong yang tua, bisa sekali lagi menghargai yang tua, dan yang tua bisa memberikan ya ruang yang lebih proyektif pada yang muda. Ya, 9 kali berpuasa Nabi itu. Ya, justru puncaknya, hemat saya, menjelang Nabi wafat, itu ada persoalan antara dunia Islam dengan Romawi. Ada gubernur Romawi yang memeluk Islam. Maka oleh Romawi, gubernur tadi dianiaya dan dibunuh. Berita itu sampai pada Nabi, maka Nabi marah besar. Ya, marah besar. Maka Nabi ya menghimpun tentara, pasukan. Menariknya, pasukan itu diserahkan jenderalnya, itu orang yang namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, Usamah itu usianya baru 17-18 tahun. Antara 17-18 tahun. Sementara di dalam tentara itu sendiri, ada Umar Ibn Khattab, ada Utsman, ada orang-orang yang sudah sangat sekali lagi punya peran besar dalam konteks Islam. Justru pada peperangan yang sangat menentukan itu, ya, lalu yang dijadikan panglima perangnya anak yang baru usia 17 atau 18 tahun. Ya, maka berangkatlah menuju ke kawasan di mana gubernur tadi itu dicederai, dizalimi, dibunuh. Ya, berhadapan dengan tentara Romawi. Belum sampai ke kawasan tersebut, mereka mendapatkan kabar Nabi wafat. Maka Usamah bin Zaid bin Harithah tadi membawa balik pasukannya. Hormat kepada Nabi. Setelah itu Nabi digantikan Abu Bakar. Ya. Jenazah Nabi dikubur 3 hari sesudah wafat. Karena orang-orang masih mikirkan masa depan Islam, ya, bermusyawarah, ya. Akhirnya Abu Bakar lah yang menggantikan posisi Nabi sebagai Raisud Daulah. Tentu bukan menggantikan Nabi sebagai Nabi, tapi menggantikan Nabi sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara. Maka Abu Bakar meneruskan misi Nabi tadi itu, ya, memberangkatkan kembali tentara tadi, pasukan tadi menuju ke Roma. Dan tetap yang ditunjuk
Usamah bin Zaid bin Harithah. Ada juga kemudian bisik-bisik, dan itu sampai pada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bersikukuh, saya tetap ikuti apa yang digariskan Nabi. Ada usul-usul supaya diganti. Ya, kalau pada Nabi tidak berani usul, pada Abu Bakar usul. Tapi Abu Bakar bersikukuh. Nah, dalam sejarah Islam, harta rampasan yang paling banyak diperoleh itu ialah yang diperoleh oleh Usamah bin Zaid bin Harithah dan bala tentaranya itu. Itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi bahkan. Nah, boleh jadi ini isyarat ke depan bahwa kepemimpinan Islam itu ke depan, apalagi dalam konteks perang, maka kemudian pilihan yang paling tepat adalah yang muda. Saya kira Pak Rektor kita ini juga masih muda, seperti juga Pak Profesor, ini sama-sama profesornya, Pak Aziz yang di sana, ya. Maka yang tua-tua di sini berikan ruang kebebasan pada yang muda, dan yang muda tetap hormat sama yang tua. Jangan yang tua kemudian ikut masuk ke dalamnya, bahkan berusaha menentukan. Ya. Nah, inilah kemudian ajaran yang kita basisnya pada sejarah yang jelas seperti itu. Ya, seperti itu. Nah. Pak Hidayatullah, Rektor Universitas Muhammadiyah Sida, yang sudah punya fakultas kedokteran, bahkan 2, tidak kedokteran umum saja, juga kedokteran gigi. Ini supaya lebih terasa olok-oloknya ya, sama yang di sini. Itu relasinya bagus dengan Prof. Jainuri yang digantikan, dengan Prof. Safik yang digantikan oleh Prof. Jainuri. Bagus. Ya. Jadi seperti itu dibangun. Ya. Nah, andai kata Pak Rektor punya ide, ya. Muhammadiyah Gresik. Pemirsa TV Mujatim 1 yang budiman, sesaat lagi kita akan menyaksikan program spesial Ramadan TV Mujatim 1 yang akan menemani waktu berbuka puasa Anda. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama TV kebanggaan kita dan saksikan terus TV Mujatim 1. Saya, Egy Febrayuti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan.